Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal bikin video khusus untuk tugas akhir pemrograman web. Jadi buat teman-teman yang masih kepo nih soal pemrograman web, tonton videonya sampai akhir ya. Dan di video ini ada 4 poin yang bakal kita lakuin untuk tugas akhirnya. Yang pertama, kita bakal bikin cerut untuk login, dashboard, dan logout. Yang kedua, kita bakal nambahin untuk JavaScript-nya. Dan yang ketiga, kita bakal bikin cerut untuk REST API. Terus yang terakhir, kita bakal nge-hosting. Dan sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Nah, di bagian database, aku beri nama database-nya perpustakaan. Di dalam perpustakaan itu ada admin, ada anggota, ada buku, ada peminjaman. Terus kita menuju ke admin. Nah, di admin ini ada ID admin, ada nama lengkap, ada username, ada password, ada nomor HP, foto, waktu input data. Terus kita ke anggota. Di anggota juga ada ID anggota, ada nama lengkap, ada username, ada email, ada password, ada alamat, ada nomor HP, ada foto, ada waktu input data, dan ID anggota sebagai primary key juga. Terus kita ke buku. Di buku ini ada ID buku, judul, tahun, penerbit, pengarang, ID admin, waktu input data, ID buku sebagai primary key, dan ID admin sebagai foreign key. Terus kita ke peminjaman. Nah, di peminjaman ini yang dibutuhin ID peminjaman sebagai primary key juga, ID buku sebagai foreign key, ID anggota sebagai foreign key, waktu peminjaman, waktu pengembalian, status, dan ID admin sebagai foreign key juga. Nah, setelah kita bikin database, lalu kita menuju ke C. Di sini kita ke exam, terus htdocs, terus di bagian sini kita bikin new folder. Jadi new foldernya namanya perpustakaan. Perpustakaan, enter. Terus kita ke codingannya. Nah, di sini nih baru kita mulai perang. Kita open folder. Kita open yang perpustakaan tadi, terus select. Setelah itu kita bikin new file karena masih kosong perpustakaannya. Kita klik new file. Terus kita Ctrl S dulu, kita save, kita beri nama config, terus tipenya PHP, klik save. Nah, di sini kita di config ini kita bikin untuk koneksinya, jadi kita pakai PHP. Kalau pakai PHP jangan lupa cucu tanda tanya PHP, lalu tutupnya. Nah, setelah itu kita bikin variabelnya. Variabelnya ada host sama dengan localhost. Jangan lupa titik komanya ya guys. Terus user sama dengan root. Pass. Di pass ini kalau menggunakan Windows, passnya itu nggak ada, kosong. Jadi kita kasih petik aja, terus titik koma. Kemudian DB. DB ini nama database yang tadi, yaitu perpustakaan.
Setelah itu kita bikin yang MySQLi sama dengan MySQLi Connect. Nah, kalau di sini nggak boleh salah ya guys. Jadi kalau salah, inputnya bakal salah juga, nggak bisa terkoneksi. User pass db. Setelah itu jika inputnya salah, bakal tidak dapat terkoneksi dengan database. Titik koma. Kalau sudah, kita save. Terus kita cek di sini localhost perpustakaan config.php. Nah, alhamdulillah sudah terkoneksi. Lanjut ke Visual Studio lagi, kita Ctrl N, di sini Ctrl S, terus kita bikin indeksnya, index.php. Save. Berhubung index.php-nya panjang, jadi aku pakai yang punyaku yang dulu. Nah, yang ini copy, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, lalu kita ubah bagian nih, include-nya config benar, terus kita ubah, kita bantu jadi perpustakaan, terus kita bantu lagi diganti perpustakaan. Nah, login relawannya kita ganti dengan login anggota. Di sini from action proses login anggota. Metodenya udah benar, email, password, terus ke daftar relawannya diganti daftar anggota. Nah, di sini username, email, password, input type, submit, daftar. Udah benar ya guys. Kita hanya ngubah itu saja. Nah, kalau di sini yang bagian ini itu HTML dasar ya. Jadi kalian bisa langsung ketik petik terus kontrol spasi, nanti bakal muncul kayak gitu. Nah, langsung kita save, Ctrl S dulu, kita save, lalu kita cek di sini localhost / perpustakaan / enter. Nah, tampilannya bakal seperti ini guys. Login anggota, daftar anggota. Nah, setelah itu kan udah bisa nih.
kita langsung lanjut Ctrl N lagi, kita bikin. Nah, di sini untuk login anggotanya kan actionnya itu ke proses login anggota. Jadi kita bikin login anggota, Ctrl S, proses login anggota. Kemudian PHP, save. Setelah itu kita copy lagi dari codingan yang kemarin, login anggota. Ctrl A, copy, paste, terus kemudian kita ubah dari datanya yang kemarin ke data yang sekarang. $SQL select ID anggota, ID relawannya ganti ID anggota, terus username from anggota, where email dan password udah benar, query-nya udah benar. Jadi kalau semisal dia nggak bisa menangkap database-nya, bakal munculnya tidak ada database. Nah, setelah itu kita ubah lagi ID relawan ke ID anggota. Username-nya udah benar. Terus yang sini login relawan sukses. Jadi kalau kalian udah bisa login, nanti bakal muncul login anggota sukses. Nah, nanti bakal ke anggota datanya. Terus yang di sini yang else itu kalau semisal kalian nggak bisa ngimputin atau tidak ada database, biasanya kan nggak bisa ngimputin. Jadi kalian bakal login anggota gagal, langsung kembali ke index.php. Ctrl S, mari kita coba refresh dulu. Setelah itu kita login. Oh, nggak bisa login ya, kita coba login yang pakai yang data kemarin, data yang sudah aku masukin. Lemot ya guys. Nah, di sini coba pakai yang A terus sama passwordnya. Jadi semoga bisa login ya. Loginnya A password A, terus login. Yeay, login anggota sukses. Nah, ini yang tadinya kita bikin yang paling bawah itu yang if else. Terus oke. Nah, ini belum, anggotanya belum dibikin ya guys. Jadi kita ke sini dulu. Terus setelah itu kita bikin yang proses daftar. Kan tadi yang di indeks, ini ada proses daftar anggota. Jadi kita Ctrl N, terus Ctrl S, kita bikin proses daftar anggota. Setelah itu tipenya PHP, bukan pemberi harapan palsu ya. Terus save, kemudian kita copy lagi sama codinganku yang kemarin. Di sini Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, kemudian Ctrl S.
Nah, kita ubah lagi nih. Dari awal udah benar. Nah, ini diganti dengan anggota. Terus kita cek lagi. Udah benar. If-nya, semisal kalian bisa daftar, maka bakal muncul daftar anggota sukses, lalu menuju ke index.php. Kalau kalian gagal juga, kalian bakal kembali lagi, tetapi untuk notifikasinya daftar anggota gagal. Terus kita save, kita coba refresh, lalu kita coba daftar ya. Kita pakai email @e, kemudian passwordnya lalu daftar, coba daftar. Masih belum bisa. Masih ada yang salah nih guys, di bagian indeks. Di bagian indeks salah nama, ini ganti anggota, terus save, lalu menuju ke sini lagi, kita kembali, refresh, lalu passwordnya daftar. Yeay, daftar anggota sukses. Oke. Nah, kita udah bikin login. Nah, untuk tampilan sementara kan seperti ini ya. Untuk tampilan indeksnya, aku pengen bikin yang tampilannya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi bisa klik yang bagian buku, bukunya apa aja, sejarah, admin, terus daftar anggota, yang terakhir login. Login bakal tampilnya seperti ini. Oke, berhubung kalau ngoding itu agak lama, jadi aku ambil simbolnya aja. Kalian bisa download untuk gambarnya, gambar orang yang baca itu di sini, di Unsplash, di unsplash.com ini kalian bisa download. Aku download ini. Cara downloadnya, klik yang bagian download gini, terus kemudian kalian bisa save, langsung ke download. Oke. Terus untuk bagian templatenya, yaitu templatenya yang kayak gini, ini tuh template guys. Jadi aku nggak bikin secara manual, tapi aku ambil di template. Templatenya itu ambilnya di starbootstrap.com di sini. Nah, ambil yang agency. Setelah download, ini free loh. Jadi tinggal klik download aja. Biar nggak kelamaan, aku langsung pindah dari sini, pindah ke sini. Kan tadi punya kita yang perpustakaan. Nah, aku bikinnya itu yang perpustakaanku. Jadi, aku pindah dari perpustakaanku ke perpustakaan. Pindah tadi yang dipindah, semuanya ini. CSS, file, image, JS, relawan, oke lah biar sekalian. SCSS, vendor, kita copy, kita pindah ke perpustakaan, paste. Setelah pindah file-file itu, kita pindah juga untuk indeksnya. Jadi kita kembali ke perpustakaanku, kita pindah indeks. Sebelumnya kita ganti dulu yang indeksnya kita ini, kita rename menjadi indeks mantap. Nah, setelah diganti, kita bisa untuk pindah yang indeks ini sama login. Ctrl C, ke sini, Ctrl V. Nah, terus kita lihat codingannya. Katanya codingannya. Ini tutup dulu ya guys. Dari awal
kita lihat bagian indeks. Nah, ini codingan untuk templatenya, aku udah ganti. Kemudian kita menuju ke sini. Kita coba refresh untuk tampilannya. Masih loading. Yeay, udah jadi. Nah, ini tampilannya. Terus kita nyoba untuk daftar anggota. Di daftar anggota kita masukin TET, emailnya salah, username-nya T, emailnya TET, untuk passwordnya T, lalu daftar. Yeay, daftar anggota sukses. Nah, ini langsung menuju ke tampilan awal. Terus kita ke login. Login ini TET, passwordnya T. Nah, setelah kita klik login, itu bakal otomatis kita ke dashboard. Berhubung kita belum bikin dashboard, jadi kita jangan klik login dulu ya guys. Kita menuju ke tampilan awal, lalu kita bikin dashboardnya. Oke. Nah, oke guys, jadi kita setelah ini bikin dashboard. Jadi dashboard itu tempatnya di setelah login. Kita login dulu. Kita pakai A, terus A, setelah itu login. Nah, ini tampilan dashboardnya guys. Jadi aku nggak bakal bikin secara langsung, tapi aku bakal nunjukin gimana sih cara codingannya. Jadi di sini kita ganti dulu yang tadinya loginnya itu diganti sama yang ini, yang base URL. Terus kemudian yang bagian dashboard anggota ini juga ditambahin untuk functionnya, public function, yaitu profil, logout. Nah, ini tuh sebagai dashboard anggota. Kita bikin dashboard anggota ini, isinya dashboardnya. Nah, ini udah lengkap. Terus kita menuju ke my model. Oh, enggak, hanya itu kan tadi. Nah, kita coba nih. Jadi setelah menuju ke dashboard ini, bisa klik dashboard, bisa ke profil. Nah, di profil ini bisa edit. Nah, semisal dari Kiki Lu, kita edit menjadi Lulu. Kemudian kita edit. Yeay, edit anggota sukses. Terus kita ke localhost, ke database, kita refresh. Dari Kiki Lu menjadi Lulu. Wah, kenapa ini? Error. Coba. Nah, udah nih menjadi Lulu ya. Nah, setelah itu kita bakal logout. Jadi aku bakal nunjukin untuk bagian logoutnya. Logoutnya bakal kayak gini. Nah, setelah logout bakal menuju ke halaman depan. Jadi untuk logoutnya itu tempatnya di dashboard ini, logout yang ini codingannya. Nah, terus login. Itu untuk codingan logoutnya ya guys. Terus kita menuju ke JavaScript-nya. Jadi untuk JavaScript-nya itu tampilannya bakal seperti ini. Coba ke daftar anggota. Nah, di sini semisal kita nambahin emailnya A@A. A@A ini kan sudah ada. Jadi bakal ada keterangan, maaf, email sudah ada, ganti yang lain. Nah, kalau misal kita nambahin juga D@D, itu kan belum ada.
Email oke. Jadi untuk JavaScript itu kayak gitu. Hanya kayak mengasih tahu atau mengkonfirmasi bahwa datanya itu tidak sama atau sama. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya yang bagian itu tuh di indeks yang paling bawah. Di sini, ini bikin JavaScript-nya seperti ini. Jadi yang ini yang membedakan kan dari kata-katanya, pesannya sama colornya antara yang if atau else. Kalau semisal dia sama dengan orang lain, emailnya bakal munculnya yang if karena sama, benar gitu kan. Maaf, email sudah ada, ganti yang lain. Terus kemudian kita bakal ke Truth REST API. Jadi setelah login, terus kemudian ke dashboard, terus logout, terus JavaScript, kita bakal ke REST API. Aku bakal nunjukin secara ringkasnya aja supaya tidak kepanjangan untuk video. Nah, untuk Truth API, nah di sini aku udah ngoding. Jadi ada indeks, ada daftar anggota, juga ada update user dan anggota, dan juga hapus anggota. Kita langsung menuju ke Postman. Nah, di Postman ini kalian bisa download Postman itu di website Postman. Aku coba ini copy linknya. Paste http localhost / diganti perpustakaan index.php REST API. Coba ya, kita cek data API-nya dulu, terus send. Nah, ini untuk datanya, jadi yang sini diganti JSON biar lebih rapi dan enak dipandang. Nah, ini terus lanjut, kita bakal nyoba untuk nampilin dari ID anggota sekian gitu kan. Nah, tinggal REST API tanda tanya ID anggota sama dengan 1. Ini kan ID anggota, yang 1 itu Cabibah ya. Terus kita send. Ya, munculnya benar. Lalu kita JSON biar jelas lihatnya. Nah, benar ya guys. Lanjut kita nyoba untuk daftar anggota, yaitu API. Nah, di sini slash daftar anggota. Kemudian yang get ini diganti post. Lalu yang kita menuju ke body, di body diganti from data. Ada apa aja? Username, lalu email, yang terakhir password. Nah, username-nya UU, emailnya U@U, dan passwordnya U. Lalu kita send. Yeay, berhasil daftar anggota. Nah, itu untuk Postman dan masih banyak lagi. Untuk kelanjutannya, untuk webnya, aku bakal share linknya setelah di hosting ya guys. Jadi setelah ini bakal aku hosting, lalu teman-teman bisa nyoba untuk webnya. Jadi yang tadinya di dashboard hanya klik profil, kalian bisa ngeklik untuk buku, untuk dan lain-lain. Oke,
Thank you untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan setelah subscribe, jangan lupa notifikasinya diaktifin. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum.